Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ata ila ridwani. Allahumma shalli wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwan. Nah, kita sapa dulu ya, teman-teman semua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Dan malam hari ini ya, semua bisa eh, mencoba untuk, kalau dikatakan apa ya, belajar juga nggak tahu ya kita belajar apa enggak. Coba yang tidak, sini kita sama-sama berusaha untuk sedikit berbicara, sedikit mengambil faedah, kemudian mengkaji apa yang mungkin bisa kita ambil daripada sebuah nazam, kumpulan bait-bait syair ya, yang berbicara tentang di antara disiplin ilmu alat bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, yang disusun oleh Syekh Al-Imriti. Nama panjangnya, ntar anak kok lupa ya, namanya Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sanhaji. Itu ya kan, itu yang jurumnya ya, yang Imriti itu Syekh Syarfuddin Yahya Al-Imriti. Sebelum kita mulai masuk ke bait-bait yang tertuang di dalam lembarannya teman-teman ya. Jadi judul daripada mantumah ini yaitu memiliki judul asli Ad-Durrah Al-Bahiyah. Ad-Durrah Al-Bahiyah. Ad-Durrah Al-Bahiyah yang mungkin kalau kita terjemahkan ke bahasa kita, permata yang indah. Wallahu alam, mungkin di sana penyusun nadam ingin menunjukkan bahwasannya di dalam matan jurumiyah atau matan al-jurumiyah, di sana terdapat hal-hal yang sangat indah dan diibaratkan bagaikan permata, terutama dalam masalah ilmu nahwu. Maka pada asalnya Nadham Imriti ini, yang kita kenal dengan istilah Imriti, yang memiliki judul asli Ad-Durrah Al-Bahiyah, itu merupakan versi lain dari matan al-Ajurumiyah, cuma dalam bentuk bait syair. Cuma dalam bentuk bait syair. Ya. Jadi kalau teman-teman semua pernah mempelajari matan al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Daud As-Sanhaji, ya, sebagaimana tertulis di buku yang sudah dipegang oleh teman-teman ya, itu asalnya, ya, itu asal daripada nazom. Disampaikan atau diinformasikan, terinformasi bahwasanya Al-Imam Al-Imriti ini memiliki spesialis atau fokus di dalam masalah menyusun nazom. Menyusun nazom berupa bait-bait syair yang itu disarikan atau disimpulkan dari matan berupa nathar. Jadi kalau istilahnya nadom, kalau istilah matan jurmiyah ini namanya nathar, kalau matan yang nadom, matan yang imriti namanya uh, syair ya. Ada nathar, ada syair atau nadom. Dan sebagian terutama apa namanya, di kalangan para ahli bahasa, mereka menjadikan pembahasan imriti ini sebetulnya adalah jenjang lanjutan setelah seseorang mempelajari al-ajrumiyah.
Karena mungkin apa yang tidak ditemukan di matan jurumiyah akan disebutkan di Imriti. Dan mungkin apa yang tidak perlu disebutkan di jurumiyah akan dihilangkan di Nadham Imriti. Namun teman-teman nggak perlu khawatir insya Allah ya, Bapak-Bapak dan semua, karena masih 11-12. Ya, masih 11-12 pembahasan antara Nadham Imriti dengan matan jurumiyah. Hanya saja kalau jurumiyah versinya bentuk asar ya, ya apa namanya, paragraf-paragraf, sedangkan Nadham yang Imriti ini berupa bait-bait syair yang setiap baitnya terdiri dari dua satr, terdiri dari dua satr. Nah kemudian teman-teman semua, insya Allah malam hari ini malam perdana ya, dan mungkin ya, mungkin rangkaian daripada silabus yang sudah kita susun, kita informasikan di grup itu tidak mengikat. Ya artinya misalkan di pertemuan pertama tertuang di sana informasi kalau nantinya kita belajar eh, bagian mukaddimah, kemudian kalam dan bab i'rab, paling nggak tiga bagian. Nah ini mungkin nggak semuanya kita bahas, sehingga nanti apa yang memang belum dibahas dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Walhasil insya Allah kemungkinan kalau memang kita mau belajar perlahan dan tidak buru-buru, tidak cukup dengan 10 pekan dan tidak masalah. Tidak masalah nanti apa namanya kita terus dilanjutkan sampai selesai. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama ya teman-teman semua, yaitu tepatnya kita kalau mau kasih judul ya, ya pegang mukadimah ya, bagian mukadimah. Jadi mukadimah ini ya yang dimulai dari bait satu. Kita kasih judul ya di sini mukadimahnya. Ini bait satu sampai bait ke 19. Bait 1 sampai 19. Berkata Al-Imam Al-Imriti, ini masyhur dengan nama Al-Imriti ya. Kalau nama panjang tadi ya, ya Syekh Syarfuddin Yahya ya. Dan nadhamnya pun dikenal dengan nama Nadham Imriti. Berkata Al-Imam Al-Imriti, Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa. Sebelumnya biasanya kalau saya ajarkan ini di pesantren itu kita hafalan, bukan hafalannya, paling tidak kita membaca nadhaman dulu dan pakai dengan irama ya. Anda coba contohkan, mungkin nanti teman-teman di kediaman masing-masing bisa mencoba ya. Kalau memang mau mempraktekkan, syukur-syukur ada yang bisa menghafal. Ya terus terang kalau Anda sendiri nggak hafal ya, karena cukup panjang dan uh, mungkin usianya sudah telat karena belajar juga belakangan. Di antara irama yang bisa kita pakai sebenarnya di YouTube juga banyak teman-teman ya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi فأشربت معنى ضامر الشان فأعربت في الحان بالألحان ثم الصلاة مع سلام لائق على النبي أفصح الخلائق. Nah, seperti itu. Setiap empat selesai. Nanti berikutnya lanjut lagi. Dari bawah lagi, nanti naik lagi. Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi wa ba'du fa'lam annahu lamma iqtasar jullul wara 'ala al kalamil mukhtasar wa kana matluban ashad at-talab min al wara hifdhul lisanil arabi kay yafhamu ma'ani al qur'ani was sunnati daqiqatil ma'ani.
sampai bait 8 ya. Kemudian bait 9-nya wannahu aula awalan ayyulama. Ini sambil teman-teman memperhatikan ya di buku cetaknya. Kalau memang lagi nggak pegang buku cetak, nggak apa-apa dilihat di layarnya. Ya. Dan mungkin nanti akan ada perbedaan antara teks yang di layar sama yang di buku beberapa. Karena kita dapati kalau beda cetakan nanti ada yang tidak sesuai. Nanti kita coba uh, sesuaikan ya. Maksud Ana bacakan dulu ya, sambil teman-teman itu memperhatikan lafaz-lafaznya. Ya. Wannahu aula au bait ke-9 teman-teman ya. Wannahu aula awalan an yu'lama idzil kalamu dunahu lan yufhama wa kana khairu kutbihi as-saghira kurrasatan latifatan syahira في عربها وعجمها والروم ألفها الحبر بن أجروم وانتفعت آجلات بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها. Kemudian bait ke-13. نظمتها نظما بديعا مقتدي بالأصل في تقريبه للمبتدئ وقد حذفت منه ما عنه غنى وزدته فوائدا بها الغنى متمما لغالب الأبواب فجاء مثل الشرح للكتاب سئلت فيه من صادق صادق يفهم قولي لاعتقاد واثق. Teman-teman, apa namanya? Terkadang atau seringkali kita dapati di dalam membaca syair tadi dengan irama, terutama dengan irama ya, itu antara panjang pendeknya nggak sesuai. Antara panjang dan pendeknya tidak sesuai. Misalnya barusan kita baca su'il tufihi min sodikin sodiki. Tapi kita bacanya nggak seperti itu. Ya. Dan ini namanya doror atau syair. Dan itu nggak masalah. Makanya di dalam darurat syair, di dalam membaca nazam syair, itu panjang pendek nggak kita pedulikan. Karena yang kita perhatikan wazannya, pola wazannya. Jadi ada apa namanya hentakannya kapan panjang pendeknya itu udah terpola, sudah terpola. Dan itu wajar ya, itu wajar. Bahkan dalam nazam-nazam yang berbicara tentang masalah akidah juga demikian. Ya, jadi itu namanya darurat syair dan itu sudah dikenal dalam kalangan ahli bahasa ya, tidak masalah. Kemudian bait ke-17 إذ الفتى حسب اعتقاده رفيع وكل من لم يعتقد لم ينتفع فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا وأن يكون نافعا بعلمه من اعتنى بحفظه وفهمه. Karena baitnya nanggung, kita ulang lagi. Wa ayyakuna nafi'an bi ilmihi man i'tana bi hifdhihi wa fahmihi. Nah, itu kita coba contohkan tadi ya, teman-teman ya. Dan teman-teman bisa kreasi dengan irama yang lain. Itu nggak masalah. Ya, tidak masalah. Nah, kita mulai bait pertama. Kata beliau, alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walid tuqa. Segala puji bagi Allah ya. Allah ya, Allah ini memiliki banyak nama dan di antara nama yang agung adalah Allah yang memiliki makna makhluk ya. Ini nama yang paling agung ya. Tidak ada selain Allah yang memiliki nama ini. Segala puji bagi Allah ya, kita memuji Allah tuh paling nggak karena dua hal ya teman-teman ya. Karena kesempurnaan Dia ya. Dan Allah Maha sempurna dan layak untuk dipuji, kesempurnaan zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya dan semuanya Allah Maha sempurna. Yang kedua karena anugerahnya kepada kita. Ya, maka dua hal ini menjadi alasan wajibnya kita memuji Allah. Bahkan memuji Allah hukumnya wajib ya. Bertahmid hukumnya wajib. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik alladzi qad wafaqa
Nah, di sini kalau kita mau cari maf'ulnya, teman-teman ya, cari objeknya. Siapa yang diberikan taufik yaitu khaira khalqihi, hamba-hambanya yang terbaik, ya, hamba-hambanya yang terbaik. Dalam hal apa diberikan taufik? Dalam hal lil ilmi walid tuqa. Jadi di sini teman-teman ya, sebentar coba saya carikan ini garis-garisnya ya. Ini lil ilmi walid tuqa, ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada para hambanya yang uh, baik dalam hal ilmu dan ketakwaan. Ya. Hatta nahat qulubuhum linahwihi, sehingga hati-hati mereka para hamba tadi senantiasa condong untuk menuju kepada Dia, menuju kepada Allah, linahwihi. Hanya saja famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Mudah-mudahan penjelasannya nggak terlalu cepat ya teman-teman ya. Nanti kalau memang terlalu cepat, tolong disampaikan di pesan Zoom ya. Famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Hanya saja karena keagungannya, maha besarnya Allah, maha besar kedudukannya, maha besar urusannya. Lam tahwihi. Hati-hati mereka tidak mampu menggapai itu semua. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Pandangan-pandangan mereka tidak bisa menggapai, nggak bisa melihat Tuhan. Ya. Tetapi dia yudriku al-absar. Dia bisa melihat pandangan-pandangan tadi. Nah ini orang-orang yang memang sudah diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa dalam ya, di atas ilmu dan ketakwaan. Maka hati-hati mereka cenderung condong menuju kepada Tuhan. Fa'usyribat ma'na dhamiryashani. Nah, mereka inilah yang senantiasa diberikan minum ya. Jadi syariba yashrabu dari kata minumnya, asyrabu yashrabu diberikan minum. Maksudnya disirami hati-hati mereka tentang makna dhamir syan. Jadi ada ayat, Anda bukakan dulu ya. Fa'lam annahu fa'lam annahu, ini di surah Muhammad ya, surah Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah kata anna dari fa'lam annahu itu ada sebuah domir. Ada sebuah domir. Teman-teman bisa cek di mushaf atau di Quran Androidnya ya, boleh nggak apa-apa. Di situ fa'lam annahu la ilaha illallah. Di situ ada domir, tetapi domir hu ini annahu ini nggak kembali kemana-mana. Biasanya kan domir itu disebutkan dia kembali kepada kata di mana dan seterusnya ya. Cuma di sini tidak kembali ke kata dimanapun. Nah, ini disebut dengan domiru sya'n, domiru asya'n, yang mana disebutkan untuk sebuah tujuan tertentu, di antara adalah untuk mengagungkan sebuah perkara. Maka makna domir sya'n di sini adalah apa yang datang setelahnya itu berupa kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, orang-orang yang memang sudah diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa di atas ilmu dan ketakwaan, dan akhirnya hati mereka senantiasa condong kepadanya, mereka eh, artinya sudah disirami hati mereka dengan makna kandungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa'u'ribat fil hani bil alhan. Ya. Di sini mungkin beda versi penjelasan ya. Ada yang mengatakan maksudnya penggalan satr kedua bait ketiga ini ada mengatakan maksudnya adalah bahwasannya nadom ini ya itu nantinya akan didengungkan, dilakukan di banyak tempat dengan irama yang beragam bil alhan. Ya. Tetapi ada juga yang memang maksudnya bukan masalah nadom ini,
Masalahnya adalah tentang bagaimana orang yang memang hatinya sudah diserap dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia akan senantiasa kalamnya, ucapannya, ya, itu menuju tauhidullah. Ya. Wallahu alam tentang maksud dari chapter ketiga ini, mana yang lebih mengarah ke sana. Ya. Toh misalkan kita ambil kesimpulan, oke lah, kembali ke nadom ini maksudnya. Yang mana akhirnya nadom ini akan apa namanya dipakai, dilakukan, ya, istilah didengungkan di tempatnya dengan irama yang beragam. Dan memang kenyataannya demikian. Terutama di negeri kita yang nadom ini sangat masyhur, biasa diajarkan di pesantren salafiyah biasanya. Itu iramanya macam-macam, ya, iramanya macam-macam. Ya. Nah, ini tauribat filhani bil alhan. Nah, setelah beliau memuji Allah Azza wa Jalla, baru kemudian beliau memberikan hak makhluk. Dan ini makhluk yang sangat mulia yang Allah ciptakan di alam semesta ini, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang pertama hak Tuhan, ya, setelah memuji Tuhan, memuji Allah, kemudian hak makhluk. Tsumma salatu ma'salamin laiki. Kemudian selawat dan juga bersamaan salam juga senantiasa, mudah-mudahan senantiasa tercurah ala nabiyyi afsahil khalaiki. Ya, di sini ada kata ini teman-teman, ya. Ada kata afsah, ya. Ini afsah, ya. Yang mana kata biru ini afsah. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas Nabi kita yang beliau merupakan afsahil khalaik, ya. Manusia yang paling fasih dalam berbahasa Arab, ya. Kan dikatakan oleh Imam Imam Syafi'i kalau nggak salah, ya. Kita cek dulu, ya. Imam Syafi'i beliau mengatakan tidak lupa perkataan. Intinya kurang lebihnya, Anda pernah baca itu, bahwasanya yang paling fasih dalam bahasa Arab adalah beliau SAW. Bahkan sebagian orang, para mu'alif kitab, itu mereka tidak lupa, terutama dalam kitab-kitab kita membahas tentang bahasa Arab, ya, itu mereka menyebutkan dalam mukadimah mereka bahwasanya Nabi SAW itu semoga salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi kita SAW, yang mana beliau adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dot. Afsahi alaman afsahi gimana? Bunyinya ada kurang kurang hafal, ya. Intinya semoga senantiasa tercurah atas orang yang paling fasih mengucapkan huruf dot. Itu, ya, huruf shot yang ada titiknya, ya. Dot, ya. Maknanya hanya beliau SAW yang paling fasih dalam mengucapkannya, sesuai dengan makhraj yang tepat, ya. Adapun selain beliau, ya, siapapun itu, ya, tentunya kefasihannya di bawah beliau SAW. Ya. Masya Allah, ya. Beliau SAW sangat fasih dalam uh, bahasa Arab, ya. Yaitu siapa? Muhammadin. Nah, sampai di sini ini, ya, uh, penjelasan tentang alan Nabi afsal laiki, yaitu Nabi Muhammad. Ya. Kemudian juga sholawat dan salam juga senantiasa mudah-mudahan tercurah atas wal ali, ya, Muhammadin wal ali, yaitu keluarga beliau SAW. Ya, dimaksud di sini memang ada silang pendapat ini maksud keluarga ini siapa? Keluarga Nabi SAW. Bahkan yang mengatakan para istri Nabi SAW juga termasuk al Muhammad, ya, Mahatul Mukminin. Tetapi di antara pendapat yang kuat adalah yang dimaksud dengan al Muhammad SAW adalah Banu Hashim dan Muttalib. Sehingga di situ seperti Ja'far, Ali dan yang lainnya, paman Nabi SAW itu kan Banu Hashim, ya, juga Banu Muttalib itu adalah maksud adalah al Muhammad SAW. Kemudian wal ashab, dan juga mudah-mudahan senantiasa tercurah atas para sahabat. Nah, yang mana mereka ini? Para keluarga Nabi al Muhammad, ya. Tentu al Muhammad ini, teman-teman semua, ya, al Muhammad ini yang beriman kepada Rasulullah. Yang nggak beriman nggak ada yang dianggap al Muhammad, ya, seperti Abu Lahab, ya, dan
Ya intinya kerabat Nabi yang nggak beriman. Ya. Karena kalau kita ini ya, paman Nabi itu kan ada waktu Nabi SAW berdakwah itu kan ada 4 paman yang masih hidup. Yang 2 beriman, yang 2 kafir. Yang beriman duluan Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian yang beriman belakangan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Adapun yang kafir dua Abu Lahab dan satunya lagi Abu Talib, Abu Talib dan Abu Lahab. Ya. Kalau Abu Lahab kafir tapi menentang, sedangkan Abu Talib kafir tapi membela. Ya. Ini empat paman Nabi Sallam yang masih hidup ketika beliau mulai diutus sebagai seorang rasul. Abu Lahab, Abu Talib, dua kafir ya. Kemudian tadi Hamzah dan Al-Abbas. Cuma sayang ini yang dua kafir ya. Yang satunya menentang yaitu Abu Lahab yang senantiasa mendustakan Nabi Sallam dan mengganggu Nabi Sallam. La'anahullah. Kemudian yang satu lagi Abu Talib. Abu Talib ini yang dia kafir hanya saja membela dakwah Nabi. Nah, yang mana keluarga dan para sahabat ini, keluarga Nabi yang beriman dan juga para sahabat, kalau para sahabat jelas beriman. Ya, para sahabat ini kalau didefinisikan adalah mereka yang bertemu Nabi SAW beriman dan membela beliau. Kalau bertemu Nabi tapi nggak beriman, bahkan memusuhi itu bukan para sahabat ya. Yang mereka ini Al-Al dan Al-Ashab, ya, mereka semua adalah orang-orang yang atqanul Qur'ana bil i'rabi. Mereka sangat ahli di dalam membaca Al-Qur'an dengan i'rabnya. Ya. Maksudnya nggak keliru dalam harokatnya dan seterusnya. Ya. Nah ini, mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah kepada mereka semua. Ya. Wa ba'du fa'lam dan setelahnya, nah, ini seperti kalau orang khotib ya, khotib habis innalhamdulillah dan seterusnya, habis amma ba'du, nah gitu. Wa ba'du. Jadi waw di sini pengganti huruf amma ya. Bait ke-6 ya teman-teman ya, bait ke-6. Nah ini kurang besar ya. Wa ba'du, nah, wa ba'du fa'lam dan setelahnya ketahuilah annahu lamma qtasar. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sebetulnya terkadang bait itu tersusunnya tuh kayak lompat-lompat ya, kebalik-balik katanya atau lompat-lompat atau mungkin harusnya dia sukun nggak sukun atau nggak sukun jadi sukun ya. Itu namanya darurat syair ya untuk menyeimbangkan. Makanya di sini fa'lam annahu lamma qatasar. Nah ini iktasar ini teman-teman ya, iktasar ini fiil, fa'il adalah ini, jullul wara. Ini kan di satr berikutnya. Maksudnya lama iqtasara jullul wara 'alal kalamil mukhtasar. Maka ketahuilah bahwasannya ya, ini an-nahun juga nih namanya dhamirus sya'an ya. Lamma qatasara jullul wara 'alal kalamil mukhtasar. Ketika jullul wara itu umumnya manusia. Ya. Jullul wara umumnya manusia. Membatasi atau mencukupkan ya iktasara membatasi mencukupkan dengan alal kalamil mukhtasar terhadap ucapan yang ringkas-ringkas saja. Teman-teman semua mungkin melihat ini nazam ditulis di abad ke-10. Dulu saja di abad itu, abad ke-10 Hijriah ya, manusia sudah mulai inginnya sesuatu yang ringkas. Ya. Apalagi di zaman sekarang. Ingin yang serba instan, ringkas dan seterusnya, sampai-sampai video yang ceramah panjang cuma dibikin 1 menit, 2 menitnya. Ya, walaupun memang tidak masalah ya, paling tidak nggak ada faedah. Paling tidak ada faedah bisa diambil. Cuma itulah manusia. Umumnya manusia inginnya adalah langsung yang ringkas saja. Ketika manusia inginnya apa namanya eh, mencoba dengan hal yang ringkas saja,
ya, dan lebih mengedepankan hal-hal yang perkataan yang ringkas, dan keinginan mereka jauh dari sesuatu yang mungkin terlalu mutawalat, terlalu panjang, bertele-tele, mereka ingin ringkas saja, maka sudah seharusnya kita memperhatikan keinginan mereka, yaitu kita sajikan untuk mereka apa yang sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga beliau berinisiatif menyusun nadom ini. Ya, nanti kita lihat juga di antara adalah terus permintaan kawan-kawannya, ya, dan beliau juga kebutuhan manusia. Dan ini tidak masalah, tidak masalah untuk lebih memudahkan manusia, ya, untuk menerima apa yang mungkin kalau terlalu panjang mungkin mereka cepat bosan dan seterusnya. Maka dibikin ringkasannya. Wa kana matluban asyaddat talabi minal wara hifdzul lisanil arab. Dan apa namanya? Sudah menjadi sebuah tuntutan yang sangat diharapkan. Maka nama matluban sudah menjadi sebuah tuntutan yang sangat dituntut asyaddat talab, ya, minal wara, ya, dari manusia untuk apa? Hifdzul lisanil arabi, menjaga kemurnian bahasa Arab itu sendiri. Jadi maksud bait ke-7 ini teman-teman, ya, ketika Al-Quran turun, Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk belajar bahasa Arab. Ya, belajar. Mungkin para sahabat mungkin nggak ahli nahwu, ya, nggak tahu fa'il dan seterusnya. Mereka bisa bahasa Arab, bisa bahasa Arab yang fasih, yang fusah, yang murni, bisa. Walaupun nggak ngerti kaidah. Nah, ketika Al-Quran turun, Nabi SAW perintahkan mereka untuk belajar bahasa Arab. Dan itu makin terlihat bahwasanya urgensi belajar bahasa Arab itu sangat dibutuhkan, sangat penting belajar bahasa Arab, terutama ketika datang kejadian-kejadian berikutnya, seperti misalkan masuk Islamnya manusia, yang manusia ini datang dari berbagai penjuru negeri, tidak cuma bangsa Arab maksudnya, ya. Seperti sebut saja misalkan Salman Al-Farisi yang merupakan orang Persia, ini bukan bangsa Arab. Kemudian dari apa namanya bangsa Romawi dan seterusnya, atau mungkin banyak manusia dari berbagai penjuru. Yang ketika mereka bertemu, bercampur, hidup bersama, bermasyarakat, ya, yang tadinya mereka orang yang non Arab akhirnya bisa bahasa Arab, tetapi yang orang Arab itu bisa lama-lama bisa terpengaruh bahasa mereka, sehingga bahasanya akan bercampur baur. Kemudian ketika Nabi SAW sudah meninggal dan terjadi banyak pembebasan futuhat-futuhatnya, sampai akhirnya banyak manusia mulai menyebar. Para sahabat juga menyebar, para tabi'in menyebar, manusia menyebar semua, kaum muslim menyebar. Akhirnya mereka bercampurlah dengan bahasa yang juga beragam, bahasa India dan seterusnya. Nah, maka salah satu usaha untuk menjaga keautentikan, misalnya kemurnian bahasa Arab, ya, kemurnian bahasa Arab apa ya? Kurang tepat mungkin tadi yang ngomong otentik, ya. Artinya untuk menjaga kemurnian bahasa Arab itu sendiri, di antara adalah, ya, mempelajari ilmu bahasa Arab itu sendiri. Maka wakana hifdzul lisanil arabi matluban asyaddat talabi minal wara. Itu maksud. Maka menjaga kemurnian bahasa Arab merupakan sebuah tuntutan yang sangat dituntut dari manusia. Dan itu dengan cara mempelajari ilmu bahasa Arab itu sendiri. Dan tentu ada tujuannya. Ya, tentu ada tujuannya. Makanya tadi Nabi SAW perintahkan untuk belajar bahasa Arab, ya, kepada para sahabat. Karena memang tujuannya adalah kayyafhamu. Nah, ini bait 8 ya teman-teman, ya. Kayyafhamu ma'aniyal Qur'ani. Supaya mereka tetap bisa memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan juga makna-makna yang terkandung di dalam wasunnatid daqiqatil ma'ani. Dalam sunnah, dalam al-hadith. Yang mungkin, apalagi yang memang ada ayat Al-Quran maupun hadis yang maknanya mungkin samar bagi sebagian orang, walaupun sebagian orang itu sangat jelas. Ya seperti itu, ya. Bahkan di kalangan para sahabat sendiri, dalam sebuah ayat, terkadang sahabat yang ini memahami artinya seperti ini. Ternyata nggak dipahami sama sahabat yang lain.
Nah, ini daqiqati al-ma'ani, makna yang lebih dalamnya. Nah, kemudian ketika ada namanya ilmu bahasa Arab, maka di sana ada cabang disiplin ilmu bahasa Arab itu sendiri. Nah, beliau mulai menyebutkan di bait ke-9 ya. Wan nahwu aula awalan an yu'lama. Ilmu nahwu itu yang paling utama untuk dipelajari dari sekian disiplin ilmu bahasa Arab. Nah, banyak cabang bahasa Arab, cabang apa? Banyak, sangat banyak cabang ilmu bahasa Arab. Bahkan Anda pernah baca di sebuah kitab, Anda lupa judul kitabnya. Di sana disebutkan ada 13 cabang ilmu bahasa Arab ya. 13 cabang berarti sangat banyak ya. Enggak cuma nahwu sorof maksudnya ya. Ada nahwu, ada sorof, ada ini dan seterusnya. Ya, balaghah dan yang lainnya. Ya. Anda lupa 13 itu apa aja ya. Wa nahwu aula awalan an yu'lama. Maka nahwu merupakan ya ilmu yang di antara ilmu disiplin bahasa Arab yang paling penting, paling utama untuk dipelajari. Idzil kalamu dunahu lan yufhama. Karena sebuah kalam bahasa Arab, ya maksudnya kalam di dalam versi bahasa Arab ya, dunahu tanpa dengan dasar dan tanpa dengan kaidah ilmu nahwu lan yufhama, tidak bisa difahami. Nah, sampai bait 9 apa namanya? Beliau sudah sebutkan tadi urgensi belajar. Nah, kemudian di bait ke-10 beliau mulai menyinggung kitab Ajurumiyah, matan Jurumiyah ini, ya, matan Jurumiyah. Karena beliau memang bukan nyebut nadom beliau sendiri, beliau menyebutkan tentang Jurumiyah. Nanti beliau juga sebutkan tentang nadomnya ya, apa yang dilakukan terhadap nadomnya atau di dalam nadom beliau. Wa kana khairu kutbihi as-saghirah. Nah, di antara buku-buku yang berbicara tentang bahasa Arab, ya, ada sebuah kitab yang sangat bagus. Khair itu teman-teman ya, khair. Ini kata khair. Ini dari kata akhyar ya, akhyar. Kalau di dalam bahasa Arab itu namanya jenis isim tafdil. Ana lupa di dalam bahasa kita tuh apa istilahnya? Ada istilahnya. Istilahnya satu kata yang memiliki arti paling atau lebih ya. Dan di antara sebaik-baik buku-buku yang berbicara tentang ilmu nahwu adalah sebuah kitab kecil atau buku itu adalah sangat berukuran kecil, kurrasatan bahkan yang sebuah kurrasa latifatan yang sangat tipis, syahirah. Hanya saja dia terkenal. Syahirah ini terkenal. Maknanya walaupun dia kecil, tipis, cuma lembaran lembaran biasa, nggak banyak, ya. Itu lembaran itu sangat terkenal, sangat dikenal oleh kalangan ahli ahli ilmu, ya, para penuntut ilmu. Sebetulnya nggak cuma nahwu ya teman-teman ya. Ada salah satunya, ada satu nazam juga, yaitu nazam Mantumah Al-Baikuni ya. Ini salah satu nazam yang berbicara tentang pelajaran ilmu mustalah hadis. Disampaikan dan diinformasikan bahwasanya penulisnya juga tidak dikenal dan ulama silang pendapat nama penulisnya siapa. Tetapi masya Allah manzumahnya itu dikenal dan menjadi fondasi awal ketika para penuntut ilmu belajar ilmu mustalah hadis. Namanya manzumah Baikuni ya. Ya. Jadi nggak peduli siapa dia, yang penting masya Allah ya, keikhlasannya menjadikan akhirnya nazamnya dikenal manusia. Nah ini mungkin salah satunya adalah nazam Imriti ini. Nah, kitab Jurumiyah ini merupakan sebuah lembaran-lembaran tipis saja, cuma dia dikenal fi urbiha wa ujmiha warrumi. Dikenal di kalangan bangsa Arab. Urb itu maksudnya bangsa Arab ya. Wa ujmiha dan dikenal juga di kalangan orang-orang non-Arab. Nah, kemudian beliau seimbangkan bait syairnya ya. Rum juga masuk ujum ya, masuk ajam. So, beliau sebutkan lagi warrum dan juga di antaranya terkenal di kalangan bangsa Romawi. Untuk menyeimbangkan dengan satar berikutnya, beliau mengatakan Ibnu Ajurum. Jadi biar ada kata-kata meme-nya di akhirnya ya. Ya. Nah, buku ini dikarang oleh Al-Lafaha Al-Habru yang telah disusun oleh seorang yang Al-Habr yang dia bagikan lautan ilmu ya. Ini kan di antara bentuk pujian ulama kepada ulama yang lain biasanya seperti itu. Dan ini wajar, wajar. Ulama itu saling memuji di antara mereka. Ya ulama itu saling memuji di antara mereka. Masya Allah, walaupun mereka mungkin silang pendapat, mereka beda pendapat,
mereka apa namanya banyak kontradik istilahnya perlawanan di antara sebuah masalah ya. Tapi mereka saling memuji entah itu gurunya entah itu muridnya entah itu sesama letting mereka selevel mereka ya mereka saling berdoakan bahkan saling memuji dan bahkan saling berdoakan dan bahkan sebagian disebutkan ada seorang dua orang ulama mereka suka beda pendapat tapi ketika salah satu yang meninggal atau sakit kawannya ini nggak mau ketinggalan untuk menjenguknya ya karena memang tujuan mereka betul-betul apa namanya untuk ilmu ya. Nah ini Al-Lafaha Al-Habru yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Jurrum. Kalau nama aslinya tadi ya Muhammad bin Daud As-Sunhaj. Cuma nama itunya nama kalau kita ada istilah nama pena ya. Mereka nama apa kurang paham. Dikenal dengan nama Ibnu Al-Jurrum. Ibnu Al-Jurrum. Wantafa'at ajillatun. Nah, bait ke-12 teman-teman ya. Wantafa'at ajillatun bi ilmiha. Ya, ajillah ini sekelompok manusia yang mulia ya, ajillah. Intafa'at telah mengambil manfaat dari ilmu yang dituangkan dalam kitab Jurumiyah. Banyak orang-orang penting, banyak orang-orang mulia yang telah mengambil manfaat dari kitab Jurumiyah. Kitab matan Jurumiyah. Ma'ma tarahu min latifi hajmiha. Padahal bersamaan dengan itu, nah, sebentar teman-teman ya, carikan yang ini, bulat ya nih. Ini kata tarahu. Ini kembalinya ke kata ajillah ya. Ajillatun tarahu. Bersama dengan itu, mereka ini, orang-orang mulia tadi melihat, kan karena ajillah ini mu'annas, dia pakai tara. Yarah, bukan yarah, tapi tara. Mereka melihat tentang kitab ini, dia modelnya hanya lembaran yang tipis. Ukurannya kecil, min latifi hajmiha gitu loh. Ya. Maksudnya, dia hanya lembaran tipis, nggak banyak, isinya sedikit mungkin ya, tetapi mereka telah mengambil manfaat yang sangat baik dari kitab beliau. Maknanya, kitab Jurumiyah itu banyak yang mensyarah. Nah itu. Di antara mungkin syarah yang sebagian syarah yang dikenal adalah Tuhfah As-Saniyah. Tuhfah As-Saniyah. Ya. Itu kalau teman-teman lihat ya. Ini kan matan Jurumiyah itu cuma sebenarnya kalau teman di buku yang teman-teman lihat itu dipegang ya. Itu kan cuma sampai halaman berapa itu? Sampai halaman sampai halaman 20. Ini nggak banyak. Ya, kurosah latifah. Lembaran yang tipis. Cuma ada salah satu syarah yang Masya Allah tebalnya ratusan halaman. Di antaranya At-Tuhfah As-Saniyah. Itu baru salah satunya. Imam Al-Imam Muhyiddin. Ya. Kalau salah namanya itu. Belum nanti syarah-syarah yang lain. Belum syarah-syarah yang lain. Ya. Maknanya sudah banyak orang-orang penting dari kalangan ahli ilmu yang mengambil manfaat dari matan Jurumiyah dan mereka mensyarahnya. Mereka mensyarahnya. Syarah itu menjelaskan isinya, menjabarkan lebih panjang dan seterusnya. Dan di antara yang eh, mengambil manfaat adalah beliau sendiri, yaitu Al-Imam Al-Imriti. Kata beliau, Nazam Tuhan nazman badi'an muqtadi. Dan aku telah menjadikan matan jurumiyah menjadi nazam. Nah ini. Kalau eh, kalau yang lain mensyarah ya, kalau yang lain mensyarah, menjabarkan lebih luas, memberikan contoh-contoh seperti itu Hasaniyah itu kan memberikan contoh i'rab bahkan dijabarkan lebih luas panjang lebar. Tapi kalau Al-Imam Al-Imriti tidak demikian. Beliau nazam tuha ya. Ini ini teman-teman ya. Nazam tuha. Aku menjadikan matan jurumiyah tadi menjadi nazam. Nazman badi'an, sebuah nazam yang baru. Badi' itu kalau mau kita terjemahkan ya teman-teman ya. Badi itu sebuah kata yang memiliki arti baru dimulai dan belum ada contoh sebelumnya. Makanya Allah katakan apa teman-teman dalam ayat?
Badi'us samawati wal ardh. Allah memulai penciptaan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi Allah bikin langit, Allah bikin bumi, itu nggak ada contoh sebelumnya. Langit seperti itu, bumi seperti ini ya, nggak ada contoh. Ini makna badi'ah. Nah, maka beliau adalah orang yang pertama kali menazamkan Jurumiyah menjadi sebuah nazam. Nazam Tuhan nazman badi'an. Yang karakteristiknya atau apa yang dilakukan dalam nazam beliau itu, beliau menempuh muqtadi bil asli sambil tetap mengikuti yang aslinya berupa materinya. Jadi ini ya, muqtadi bil asli. Nih, teman-teman ya. Muqtadi bil asli sambil terus mengikuti apa yang disebutkan dalam jurumiyah sesuai asli permasalahan yang disampaikan materinya dan seterusnya. Fi taqribihi lil mubtadi agar lebih memudahkan para pemula mempelajari bahasa Arab atau isi dari matan jurumiyah itu sendiri. Ya. Nah, ini. Jadi nazam untuk jurumiyah ya dibentuk bait dan syair bila lakukan sambil terus memperhatikan apa yang tertuang di jurumiyah menjadi sebuah nazam. Dan ini tujuan untuk memudahkan para pemula dalam mempelajari ilmu nahwu. Nah, kemudian beliau belum selesai menjelaskan tentang apa yang beliau lakukan dalam atau langkah beliau dalam menadamkannya. Apa kata beliau di bait ke-14? Wa qad hadzaftu minhu ma anhu ghina. Dan aku telah buang apa yang tidak perlu. Nah, ini. Ini teman-teman ya. Ini gina maksudnya ma'anhu gina. Apa yang tidak dibutuhkan di dalam materi juruminya, kata An-Nadim, hadzaftu minhu. Aku telah hapus. Ya. Mungkin kalau ada teman-teman ya, dan Ana seperti yakin banyak teman-teman sudah belajar jurumiyah. Mungkin ada di jurumiyah itu pembahasan nggak perlu disebutkan, nggak perlu dibahas ya. Sama Al-Imam Al-Imriti dibuang, dihapus. Ketika beliau boleh sesudah bernadham, beliau hilangkan itu. Mungkin karena sudah diulang atau mungkin kurang penting dan seterusnya ya. Kemudian kata beliau wazidtuhu fawaidan bihal ghina. Dan aku juga tambahkan faedah-faedah yang lain yang dibutuhkan atau yang dirasa itu bermanfaat dengan adanya faedah tadi. Al-ghina biha maksudnya bil fawaid. Kalau ada faedah-faedah yang nggak ada di Jurumiyah sama Al-Imriti, Al-Imam Al-Imriti rahimahullah disebutkan di nazam beliau. Ya. Ya. Walaupun kita katakan teman-temannya seperti saya sebutkan tadi 11-12 karena hakikatnya manazam Imriti adalah matan Jurumiyah, cuma bentuk versi nazam. Ya. Kalaupun ada beda hanya sedikit ya. Nah, kemudian sifat yang lain daripada nazam beliau ini adalah sebagai bentuk mutammiman li ghalibil abwabi, sebagai bentuk penyempurna untuk umumnya bab-bab yang ada di jurumiyah. Bab fa'il, misalkan bab mubtada, dan seterusnya. Sebagai bentuk penyempurnaan. Sehingga beliau simpulkan, nazam ini ibaratnya adalah sebagaikan syarah. Faja'a, maka nazam ini datang, mithla syarhi lil kitabi. Ini. Ibaratnya nazam ini bagaikan syarah untuk jurumiyah gitu. Ya. Cuma versi nazam yang ibaratnya ringkas aja hanya bait-bait syair ya. Walaupun kalau syarah yang asli ya bukan kayak gini, syarah itu ya dia panjang lebar menjelaskan seperti contohnya tadi kita sebutkan tufasaniyah dan banyak syarah-syarah yang lain ya. Makanya beliau nggak mengatakan syarah, hanya mengatakan mithla syarhi, bagaikan syarah. Faja'a mithla syarhi lil kitab. Ini ibaratnya bagaikan syarah untuk jurumiyah. Su'iltu fihi min sadiqin sadiqi, yang mana aku telah diminta di dalam masalah penyusunan nadom ini juga berdasarkan berangkat dari permintaan teman-teman dekat, sadiq ya teman-teman dekat, yang mereka apa namanya jujur, mereka istilahnya benar, eh,
bertekad untuk memahami atau mereka punya kejujuran untuk memahami ucapanku ini. Yafhamu qawli bi'tiqadin wasiki. Yang mereka punya kemauan untuk memahami ucapanku ini dengan tekad yang kuat. Maksudnya mereka teman-teman dekat ini minta untuk dibuatkan nazam tentang jurumiyah dalam bentuk bait nazam, bait-bait syair apa ya. Ya nanti mereka akan melakukan apa namanya pembelajaran, berusaha untuk memahami ucapanku berupa nadhaf ini. Ya mereka memiliki kemauan yang kuat, li'tiqadin wasiti. Kemudian kata beliau, idzil fata bih apa? Idzil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Ya. Sebetulnya sampai yang baik ke-16 sudah selesai ya tentang penjelasan nabab beliau. Kemudian beliau ingin menyebutkan bahwasanya seorang pemuda ya karena bagaimanapun di bait 17 ya seorang pemuda itu dikatakan pemuda hasba i'tiqadihi rufi atau rufi al-fata ya maksudnya rufi derajat seorang pemuda itu naik hasba i'tiqadihi tergantung keyakinannya tergantung dia punya prinsip hidup atau tidak. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Siapa yang nggak punya prinsip, nggak punya keyakinan yang kuat, lam yantafi. Dia tidak bisa bermanfaat atau tidak menjadi apa-apa. Ya. Nah, ini nilai seorang pemuda. Ya. Fanas'alul mannana ayyujirana. Maka kami memohon kepada Al-Mannan, ya, Al-Mannan yaitu Tuhan, Allah Azza wa Jalla, ayyujirana agar menjaga kita, menyelamatkan kita minar ria. Nah, ria ini dari kata ria ya, penyakit yang berbahaya ya. Dan ini termasuk kategori syirik ya. Syirik dosa besar ya, walaupun dia syirik asar tapi dia dosa besar. Kita memohon kepada Allah agar dia menyelamatkan kita dari ria dan juga agar dia mudha'ifan ujurana, melipat gandakan pahala-pahala kita semua. Wa ayyakuna nafi'an bi ilmihi man i'tana bihifdhihi wa fahmihi dan juga agar dia menjadikan orang-orang yang memiliki perhatian untuk menghafal dan memahami nazam ini mereka bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dituangkan ya. Maksudnya penulis di bait ke 18-19 ini berdoa agar Allah menyelamatkan kita dari ria dan agar Allah melipat gandakan pahala kita dan juga berdoa agar Allah menjadikan orang-orang yang memiliki perhatian terhadap nazam ini apa itu dan menghafalnya atau mempelajarinya memahaminya mereka bisa mengambil manfaat bi ilmihi mengambil manfaat yang tertuang di dalam nazam ini. Nah ini teman-teman ya selesai pembahasan muqaddimah. Masya Allah muqaddimahnya 1 jam ya 1 jam kurang lebih ya tadi kita mulai agak telat dari jam 8 sekarang jam 9 tepat. Nah ini apa yang beliau sampaikan di dalam mukaddimah sebelum beliau memulai pembahasan inti daripada uh, isi jurumnya itu sendiri atau matan nadom imrid. Nah, jadi bentar teman-teman ya. Ini ada ada bait berikutnya yang itu masuk kategori tentang kalam ya. Nanti kita coba sebelum selesai sesi pertama ini pertama kita membahas fokus ini saja dulu babul kalam insyaallah. Dan sebelum Anda lanjut mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua, Bapak Angkus dan kawan-kawan mungkin, atau mungkin sekedar menyapa ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya teman-teman ya. Anda sendiri juga mungkin bisa dibilang kurang tidur, tapi kita berusaha insya Allah ya, mudah-mudahan. Tetap semangat. Nah, tafadhol. Sebelum Anda masuk ke pembahasan berikutnya. La yujud insyaallah Ustaz.
tidak ada. Bapak Anggus masih hadir ya, masih aktif ya? Anda kok Hadir masih? Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini kalau sebagian besar teman-teman ini banyak yang baru ya. Atau mungkin sebenarnya peserta-peserta lama, karena sudah banyak yang lupa. Ini yang paling ingat ke Pak Anggus dan salah satu lagi Pak Gilang. Pak Gilang, saya Pak Gilang ya. Pak Gilang dari Kalimantan, Masya Allah. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Terus semangat ya. Ke babul kalam. Babu al-kalam. Kita coba baca dulu. Ini kalau tadi disambung sama bait ke-19, itu nanti bait yang ke-20 ini menutup bagian 4 per 4-nya. Ya, tapi kalau kita mulai lagi dari awal, atau kita gini aja mundur sedikit ya. Kita baca ya. Idil fata hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi' فنسأل المنان أن يجيرنا من الريا مضاعفا أجورنا وأن يكون نافعا بعلمه من اعتنى بحفظه وفهمه كلامهم لفظ مفيد مسند والكلمة اللفظ المفيد المفرد. Kayak ada yang kurang pas nih tadi. Nah, lanjut aja nggak apa? Lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim wa hadhihi thalathatun hiyal kalim. Bentar, Ana cek dulu ya. Nah, ini ada yang beda teman-teman. Teman-teman kalau cek di buku cetak ya, yang dipegang di tangan, itu di satra kedua bait kedua satu, kalau yang di layar hadhihi thalathatun. Tetapi kalau yang di buku wa hadhihi thalathuha. Ya. Eh, Karena belum bisa memastikan yang benar mana, tapi kita coba pakai salah satu dulu. Lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim wa hadhihi thalathatun hiyal kalim wal qawlu lafdun qad afada mutlaqa kakum wa qad wa inna zaidan irtaqa. Ya, ini bunyinya zaidan irtaqa. فالاسم بالتنوين والخفض عرف وحرف خفض وبلام وألف والفعل معروف بقد والسين وتاء تأنيث مع التسكين. Kemudian masuk bait berikutnya. وتفعلت مطلقا كجئت لي والنور واليفف على وافعلي والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفاق قبوله العلامة. Diulang lagi. وتفعلت مطلقا كجئت لي والنون والياء فعلا وافعل والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفاق قبوله العلامة. Nah, itu babul kalam. Kata beliau, kalamuhum lafdun mufidun musnadun. Di sini teman-teman ada beberapa istilah. Yang pertama kalam. Ini. Yang kedua al-kilmah. Kemudian yang ketiga al-kalim. Kemudian yang keempat al-qaul. Udah itu ya. Ada 4 ya. Kalamuhum lafdun mufidun musnadun. Maksudnya kalam versi mereka orang-orang Arab, dia adalah sebuah lafdun mufidun musnadu. Dia merupakan lafdun mufidun musnadu. Lafdun itu maksudnya dia lafaz yang mencakup ya huruf-huruf hijaiyah yang ada yang dimulai dari, walaupun nggak semua huruf hijaiyah masuk di situ. Intinya dia adalah lafaz ya, kalau dikatakan lafaz berarti dia suara yang mencakup ya dari A sampai Ya, dari alif sampai ya, ya.
Yang mana karakteristiknya, sifatnya dia mufid. Dia mufid. Sehingga ikhwan, bukan ikhwan ya, sehingga teman-teman semua, kalau versi di luar bahasa Arab, menurut definisi beliau, itu nggak dinamakan kalam. Ya, mungkin ada bahasa Inggris, bahasa kita lah, bahasa Indonesia. Ada A, B, C, D, dan seterusnya. Atau mungkin pakai huruf-huruf yang lain, itu nggak disebut kalam. Karena dia nggak mencakup alif sampai ya. Beda bahasa. Mungkin istilah kita sendiri ya. Ya, ini suara yang mencakup tentang sebagian huruf hijaiyah, dimulai dari alif sampai ya itu disebut kalam. Disebut lafaz ya. Mufidun yang mana dia bisa memberikan faedah, bisa difahami maknanya, bisa difahami maksudnya. Hati ini bisa apa namanya? Oh, maksudnya itu loh, faham ya. Faham. Oh, maksudnya ini maksud dari kata kalam ini adalah seperti ini. Makanya kalau ada sebuah kalam bunyinya begini. Jika Zaid berdiri. Nah, itu bukan mufid. Sehingga dia bukan kalam. Ya, ini kedua yang teman-teman ya. Sebentar, tak kasih lingkaran ya. Ini mufid, ini dikatakan mufid, itu menjadikan orang sudah cukup dengan penyebutan kalam tadi. Sudah cukup dengan apa yang disebutkan. Nggak bertanya-tanya lagi. Nggak tanya lagi. Itu ngomong apa gitu kan. Kalau masih ada pertanyaan, itu ngomong apa sih? Maksudnya apa? Ya, itu berarti bukan kalam. Bukan kalam. Karena dia nggak mufid. Ya. Maka karakteristik kalam harus dia mufid. Selain dia mencakup huruf-huruf hijaiyah yang ada, maka dia mufid. Memberikan faedah. Ya. Memberikan faedah. Contoh misalkan dikatakan bulan itu indah. Ya, orang udah paham. Nggak bertanya lagi. Bulan ini kenapa gitu kan. Bukan gitu. Ya, orang udah paham. Al-qamaru jamilun. Ya. Kemudian, karakteristik lain adalah musnadu. Ya, musnadu. Afan ini anak kalau sebetulnya mau jelaskan pakai papan tulis, papannya whiteboard ya, cuma nanti ke sana kemari agak kurang nyaman nanti. Kita fokus dulu di layar aja ya, di layar. Nah, lafdzun mufidun musnadun. Dia sebuah lafaz yang mencakup beberapa huruf hijaiyah tersusun dari huruf hijaiyah yang ada dimulai dari alif sampai ya walaupun nggak semuanya ya sebagian aja ya dia bisa memberikan faedah ya contohnya misalkan dikatakan al-qamaru jamilun yang mana dia musnadu. Apa itu musnadu? Dhammu ba'dih ila ba'd. Maksudnya eh, kayak tadi kata kata jamilun disandarkan kepada kata al-qamar atau sebaliknya. Atau misalkan jaa zaidun ya. Jaa zaidun. Kata jaa yang artinya datang disandarkan kepada kata zaidun. Sehingga di situ tersusun fi'il fa'il. Ini murakkab ya, musnad atau murakkab ya. Sehingga dia nggak berdiri sendiri. Walaupun kalau misalkan ada sebuah katanya satu saja, dia sebetulnya dia tersusun dari beberapa kata yang mungkin satunya tersembunyi. Ya. Ini kalam. Nah, sekarang bentuk dari apa yang menyusun kalam itu. Maka kata beliau, wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Adapun yang kedua yaitu namanya al-kilmah atau kalau kita seringnya menyebutnya al-kalimah ya. Tapi bukan versi kita ya teman-teman ya, bukan kalimat dalam bahasa kita. Tapi wal kilmatu al-lafdul mufidul mufradu merupakan sebuah lafaz. Ini tadi berarti juga tersusun dari huruf hijaiyah. Hijaiyah ya. Kemudian dia juga memberikan faedah al-mufidu hanya saja dia tidak musnad alias mufrad. Satu kata saja. Satu kata dan memberikan faedah ya tersusun dari huruf hijaiyah. Ini karakteristik daripada al-kalimah. Dia tersusun dari huruf hijaiyah, kemudian dia difahami maksudnya, ya. Kemudian dia hanya tunggal bentuknya satu kata, tidak digabungkan dengan kata yang lain, ya. Dia mufrad. Dan mungkin teman-teman bertanya istilah mufid dalam bagian karakteristik kalimat, apakah sama dengan yang kalam tadi? Maka berbeda. Anda minta teman-teman memperhatikan ya penjelasan perbedaannya.
Ini, bentar Anda tak kasih warna apa ya? Ini aja garis hijau ya. Nah ini apa? Malah kehapus. Ini mufid, ini juga mufid. Cuma maksud keduanya berbeda. Kalau mufid yang merupakan karakteristik kalam, itu maksudnya begini teman-teman. Tadi kan kita katakan kalam dia rangkaian dari kata yang saling digabungkan sehingga maknanya bisa difahami maksudnya ya mufid. Nah, itu berarti mufidnya adalah yang akhirnya orang ketika mendengar membaca nggak bertanya lagi maksudnya apa. Kalau sekedar dikatakan ingkana ingkoma zaidun inkoma zaidun inkoma zaidun jika zaid berdiri udah dia nggak dilanjutin lagi. Itu berarti dia belum mufid. Itu mufid versi kalam. Berarti harus sempurna maksudnya sehingga orang nggak bertanya-tanya lagi. Sedangkan mufid yang ada di karakteristik kalimah ya, tadi sama-sama lafdun ya, sama-sama lafdun ya tersusun dari huruf hijaiyah dan juga sama-sama mufid, cuma mufidnya beda versi kalam sama versi kalimah. Kalau mufid dan kalimah, gini teman-teman, misalkan ada sebuah nama yang itu sangat masyhur disebutkan dengan bunyi Zaidun, misalkan nama orang Zaidun. Kok ternyata ada orang menyebutnya dengan cara membaca dibalik, ya misalkan Zaidun menjadi Daizun, ya gitu. Dalnya dulu atau Dizun dan seterusnya. Ini orang nggak paham. Ini orang tidak paham. Seperti dulu anak punya seorang guru, masya Allah ya. Beliau ngajar waktu apa ngajar aku lupa. Ngajar hadis kalau nggak salah. Beliau kalau mengabsen para pesertanya itu manggilnya dari belakang. Manggilnya dari belakang, misalkan kayak nama anak sendiri, Dawud Abdurrabbil Haq. Nanti cara bacanya dari belakang. Apa namanya? Haknya dulu, kah dan seterusnya sampai nanti bunyinya seperti itu. Jadi aneh. Nah, ini ngebalik ini contoh keanehan yang akhirnya walaupun dia misalkan hanya satu kata, misalkan kursi, kok akhirnya dibaca misalkan kursi berarti apa? Isruk ya, isruk. Nah, ini tidak lagi berfaedah, tidak lagi memberikan faedah. Nah, itu maksud mufid di definisi atau karakteristik daripada al-kalimah. Sehingga dikatakan kalimah, walaupun nantinya dia mufrad bukan musnad, hanya satu kata, maka dia harus mufid juga. Orang paham, ini namanya kursi, ini meja. Jadi nggak usah dibalik-balik namanya. Kalaupun di dalam bahasa misalkan kitabun, derajatun, hidaun, dan seterusnya. Baitun, ya. Tidak dibalik sehingga orang nggak paham. Nah ini, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nah, kemudian kata beliau, di bait ke-21, lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim. Nah, teman-teman semua, di sini ada istilah, saya ada pakai orang hijau ya, ini teman-teman ya, tanqasim, terbagi. Apa yang terbagi maksudnya? Al-kalimah tadi, ya, yang ada di satrar kedua bait ke-20. Al-kalimah itu tanqasim. Tanqasimul kalimah lismin wa fi'lin thumma harfin. Ketiga jenis. Jadi kalimah itu ada tiga jenis. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga harf. Tidak ada jenis keempat. Tidak ada jenis keempat. Wahadhihi salasatun, atau kalau di buku kita, buku ya, di buku teman-teman ya, itu bunyinya salasuha. Wahadhihi salasatun, hiyal kalim. Wahadhihi salasatun, hiyal kalim. Atau wahadhihi salasuha, hiyal kalim. Maksud beliau, kalau ada kalimat yang itu jenisnya tiga tadi berkumpul dalam satu kalam, itu diistilahkan sama beliau dengan istilah kalim. Ya. Atau kalau penjelasan lain menyebutkan kalau ada kalam yang minimal tersusun dari tiga kalimat disebut kalim. Ya. Ya, mungkin ini penjelasan yang sama-sama benar ya. Ya. Maksudnya kalau ada misalkan ada contoh bunyinya gini.
Qad safara Zaidun. Teman-teman sambil membayangkan ya teman-teman ya apa yang Anda ucapkan ya. Anda ulang pelan-pelan ya. Qad safara Zaidun. Nah, di situ ada tiga kata. Qad itu jenisnya harf. Safara jenisnya fiil. Kemudian Zaidun jenisnya isim. Nah, karena lengkap sama beliau diistilahkan dengan al-kalim. Itulah al-kalim. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini bisa dibayangkan. Qad safara Zaidun. Misalkan qad jaa Zaidun. Ini juga bisa. Qad mata Zaidun. Ya. Dan yang lainnya. Kata beliau di bait kedua, wal qawlu lafdun qad afada mutlaqa. Nah, berikutnya istilah yang keempat, yaitu apa? Al-qaul. Ya. Kalau al-qaul teman-teman semua, sebetulnya gampangannya qaul itu kalau bahasa kita perkataan ya, diucapkan. Cuma qaul ini mungkin lebih sederhana dari kalam. Kalau kalam, ya, tadi musnad. Salah satu karakteristik kalam, dia musnad. Tapi kalau qaul, enggak harus musnad. Dan teman-teman bisa cek di sini. Qaulu, dia mungkin lafdun juga. Lafdun. Sama, mencakup huruf hijaiyah. Hanya saja, dia cukup afada saja. Dia pasti dia memberikan faedah. Nah ini, memberikan faedah. Mungkin kalau kita, nanti kita coba baca dulu ya teman-teman ya. Kita baca dulu aja. Qaulu. Qaulu itu adalah lafad. Dia mencakup huruf-huruf hijaiyah. Qad afada mutlaqah dan mutlak memberikan faedah. Artinya nggak mungkin nggak memberikan faedah. Orang faham, orang ketika diucapkan qaul tadi, orang faham. Hanya saja teman-teman, dia tidak mesti harus musnad. Ya. Dan juga tidak harus mufrad. Ya. Kalau kalam, tadi apa tadi? Lafdun musnad. Al-kalimah, lafdun mufrad. Ya. Teman-teman bisa balik lagi ke B20. Kalam, yang kita lingkari merah ya, sama-sama lafdun, sama-sama. Kalimat juga lafdun, kalam juga lafdun. Hanya saja kalau kalam harus musnad. Saya ulang. Coba teman-teman fokus lagi ke B20. Kalam, dia lafdun. Kalimat juga lafdun. Hanya saja bedanya, kalau kalam harus musnad. Digabungkan beberapa kata, dan itu baru disebut kalam. Dommu kalimah ila ukhra. Kalau kalimah, hanya mufrad. Dia bukan musnad. Satu kata. Dan tadi kalimah ada tiga. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Nah, ada istilah yang lain yaitu adalah al-qaul. Nah, kalau al-qaul teman-teman semua, dia yang penting lafaz dan memberikan faedah. Gak mesti mustad, gak mesti mufrad. Sehingga dia lebih umum dari kalam maupun kalimah. Nah ini. Jadi qaul itu membawahi kalam sama kalimah. Ya. Dan kalau mau lebih spesifik lagi, dia biasanya bahasa kita yang terucap. Walaupun sebetulnya ada qaul maktub ya, yang tertulis juga dinamakan qaul. Makanya apa yang ditulis terkadang dikatakan berkata al-imam fulan, itu maksudnya apa yang ditulis sama beliau di bukunya. Ya. Maka al-qaul ini membawahi kalam sama kalimah. Makanya beliau contohkan dengan contoh yang jelas di sini teman-teman. Sudah ganti warna ya. Nih, beliau mencontohkan kakum. Contohnya kum. Ini satu kata. Walaupun sebetulnya ada kata yang tersembunyi. Ini namanya qaul juga. Ya. Walaupun dia nggak musnad. Kalaupun musnad dia satunya nggak kelihatan. Waqad. Nah ini. Ini teman-teman semua. Ini beliau mencontohkan gini loh. Jadi ada tiga contoh. Kum, satu. Qad, dua. Yang ketiga contohnya, inna zaidanir taqa. Ini contoh yang ketiga. Nah ini teman-teman. Ya. Kum, contoh pertama.
Ini kaul. Qad, contoh kedua, ini juga kaul. Walaupun nggak jelas. Maksudnya walaupun mungkin sekilas kita nggak memahami. Tapi qad ini memiliki arti, memiliki makna. Orang paham. Ya, orang paham maksudnya. Akhirnya juga disebut kaul. Kemudian contoh ketiga, inna zaidanirtaqa. Ya, ini contoh yang ketiga. Ini sudah berupa musnad ya, sudah berupa kata digabung dengan kata lain. Ada inna, ada isimnya, ada khobarnya. Ya. Nah ini semuanya disebut kaul. Sehingga kaul lebih umum dari sekedar kalam maupun kalimat. Tapi kalau mau lebih spesifik, kalam adalah yang musnad, sedangkan kalimat adalah yang mufrad. Ya, dan kalimat terbagi tiga, yaitu isim, fiil, dan harf. Kemudian teman-teman semua, ya, masih kuat ya, di bait ke-23, 24, 25, 26. Nah, fokus ya teman-teman ya. Di sini beliau mulai menyebutkan, sebentar tak cari warna lain. Warna apa ya? Warna ya, biru ya, biru. Beliau mulai menyebutkan ciri-cirinya. Sebetulnya kalau dikatakan ciri, apa istilahnya? Alamah, ya ciri, betul ciri. Atau sesuatu yang menjadi karakteristik tiga jenis kalimat tadi. Isim, fiil, dan harf. Birunya sama. Isim, kemudian fiil, kemudian harf. Kemudian harf. Nah, uh, insya Allah ini pembahasan sebelum kita tutup tutup pertemuan ya teman-teman ya. Fal ismu bitan. Biasanya cara bacanya fal ismu ya. Fal ismu bitanwini wal khafdi urif. Ya. Dari warna hijau. Isim memiliki beberapa ciri yang itu dengan ciri itu isim dikenal. Urif maksudnya fal ismu urifa gitu loh. Jadi lompat fal ismu urifa ini kan dibaliknya. Namanya untuk itu namanya kesesuaian nadabnya. Sajak-sajak lah bahasa kita ya. Fal ismu urifa bit tanwini wal khafdi. Pertama, isim itu memiliki ciri bisa tanwin. Ini Avanana nggak contoh. Enaknya sebetulnya sambil ada papan tulis ya. Tapi mudah-mudahan bisa dibayangkan. Dan ini kalau mau nulis pakai versi Arab di layar ini agak sulit. Nggak tahu belum belum connect PDF-nya dengan font Arab. Ya. Fal ismu urifa, isim itu bisa diketahui dengan beberapa ciri, yaitu bit tanwin. Contohnya Zaidun, kitabun, ya, an in un. Pokoknya kalau ada kata dia tanwin di akhir, jangan ragu mengatakan itu isim. Selesai. Ya. Jangan terus, oh ini fiil. Makanya teman-teman, ada satu contoh kata ma'a, ya, sebagian orang menganggap itu harf. Wallahu alam, apakah memang ada silang pendapat atau memang bisa jadi dua jenis. Tetapi di antara yang anak ketahui tentang ma'a, dia jenisnya adalah ism karena dia bisa ditambahin ma'an, ya, ma'an, ya. Maka itu merupakan bukti bahwasanya ma'an adalah ism. Jadi kalau anak keliru tolong dikoreksi teman-teman ya. Apakah nanti dia bisa berjenis haraf atau yang lain. Karena terkadang ada kata dia bisa harf bisa isim. Walaupun sebetulnya bukan bisa harf bisa isim, tapi memang ini sendiri jenisnya. Ini isim, ini harf. Contohnya seperti kata lama. Lama itu ada lama yang memang dia isim, ada lama yang dia harf. Ya. Itu lama kalau masuk ke fi'il madhi, contohnya lama hadara zaidun. Itu lama adalah jenis isim. Tetapi kalau lama
yahdur masuk ke fi'il mudhari, lamma yahdur Zaidun, maka lamma di situ adalah harf jenisnya. Ya. Maka tadi Anda sampaikan ini, kalau nanti ada teman-teman yang menemukan ada argumen, mesti ada landasan kalau ma itu adalah harf, bisa disampaikan ya. Cuma Anda yang tahu adalah ma'a adalah isim karena dia bisa ditanwin. Nah, ini ciri pertama. Ciri berikutnya atau yang menjadi karakteristik isim adalah bisa khafdi, bisa kasroh. Akhirannya bisa kasroh. Bukan depannya ya, bukan tengahnya, tetapi akhirannya. Makanya contoh misalkan di dalam ayat apa di dalam lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ismi itu isminya kasroh. Lafzul jalalah kasroh. Ar-Rahman kasroh. Ya, Ar-Rahim kasroh, semuanya kasroh. Ya. Maliki yaumiddin, ya, kasroh maliki. Yaumin juga kasroh. Ad-din juga kasroh. Maka jangan ragu kalau ada kata bisa kasroh, itu adalah isim. Ya, walaupun terkadang ada fiil dia di kasroh, tapi tentu ada sebabnya. Biasanya karena pertemuan dua sukun. Contohnya misalkan bunyi ayat di dalam surah Al-Qiyamah, wal taffatis saqu bisaq, ya. Wal taffati. Di situ iltafati. Padahal iltafa itu adalah fiil, ya. Tapi kenapa wal taffati? Karena sukun di iltafat asalnya kan iltafat ya. Surah Al-Qiyamah ya teman-teman ya. Surah Al-Qiyamah juz 29 ya. Nah, Anda nggak hafal ayatnya, nggak nomornya. Nah, wal tafat ya. Asak karena ada sukun di ta dan sukun di asak di depannya hamzah lam, maka dia hidup ya. Ini kalau ada fiil kasrah maka dia ada sebabnya. Ya, cuma yang memang bisa kasrah secara asli, maksudnya dia betul-betul kasrah adalah ciri isim. Adalah ciri yang lain teman-teman, urifa bimada wa harfi khafdin. Nah ini ciri ketiga. Bisa dimasuki huruf khafat, maksudnya huruf yang menyebabkan kasrah namanya huruf khafat. Kalau bahasa kita namanya huruf jar. Mungkin nanti teman-teman ini ya di dalam nazam ini istilah jar itu biasanya disebut maf'udhat, khafat ya. Karena lupa, intinya antara khafat sama jar itu sama tetapi berangkat dari dua bahasa yang beda. Kalau nggak salah satunya Kufah, satunya Basrah. Anda lupa mana yang Basrah, mana yang Kufah. Uh, Kufiyun, Basriyun ini mestinya orang-orang Basrah sama orang Kufah menyebutnya, pokoknya mereka ada yang mengatakan khofat, ada yang mengatakan jer, tapi maksudnya sama. Jadi khofat itu jer ya. Ini teman-teman kalau mau ngasih catatan di buku, khofat itu maksudnya jer ya. Maka tadi yang pertama juga khofti maksudnya bisa jer, bisa kasrah. Nah ini yang ketiga harfi khofdin, dia bisa dimasuki huruf jer ya. Itu ciri ketiga. Misalkan tadi ya, ada kata diawali dengan min, ila, an, ala, fi, lam, aba, hatta. Kalau hatta dia ada yang huruf jar, ada yang huruf ataf ya. Atau misalkan yang lainnya. Maka ketika ada kata datang setelah huruf jar, jangan ragu itu adalah isim. Ini kita sedang bukan sedang bicara bisa kasrohnya ya. Kalau bisa kasroh tadi udah ciri kedua. Ini kita bicara bisa kemasukan huruf jar. Bisa kemasukan huruf jar. Misalkan min baitin atau minal baiti, ilal baiti, alal baiti, fil baiti. Nah itu. Itu huruf-huruf jar. Maka apa yang datang setelah adalah isim. Yang keempatnya dia adalah wabila min wa alif. Dia bisa diimbuhi al. Anak ulang. Yang keempat, ini yang terakhir anak tadi lingkar hijau ya. Dia bisa diimbuhi al di depannya. Mungkin teman-teman membacanya ini ya, kok bilang min wa alif ya. Ya biasa namanya syair ya, syair untuk tadi gitu. Syair ya, dibolak-balik ya. Maksudnya lam alif itu ya alif lam gitu loh. Ya al. Jadi bisa dimasuki itu. Misalnya ada kata baitun, kalau dikasih al berarti al baitu. Ada kata madrasatun, dikasih al jadi al madrasatu.
Ada kata tiflun, dikasih al jadi atiflu. Ada kata bintun, dikasih al jadi albintu, dan seterusnya. Nah, kosakata ini jenisnya adalah isim. Mungkin teman-teman akan mendapati fiil depannya juga al. Seperti misalkan tadi, wal taffatis saku bisak, iltafa itu juga al. Hanya saja itu bukan al yang ini, tetapi al yang memang dia huruf asli fiil itu, iltafa, yaltafu. Atau misalkan dalam surat Takatsur, alhaakumut takatsur, alha. Ya, depannya al, tetapi dia bukan isim, tapi alhayulhi. Memang itu huruf asli fiil itu, huruf asli fiil tersebut. Nah, ini 4 ciri isim. Ya, mungkin teman-teman bisa apa namanya? Pegang ini ya. Isim bisa tanwin, bisa kasroh, bisa kemasukan huruf jer, bisa dikasih al di depan. Yang berikutnya wal fi'lu. Nah, adapun fi'il maka ma'rufun bisa diketahui dengan apa, teman-teman? Kita pakai warna oranye dengan qad. Nah, qad ya. Kalau ada kata di depannya diawali atau didahului oleh qad langsung ya, qad, jangan ragu, sebutkan bahwasannya, tentukan jenis adalah fi'il. Maka seperti dalam bunyi qomat ya, qad qamatis shalah. Qad qamat. Nah, qamat adalah fi'il, ya. Yang kedua, wasin bisa dimasuki oleh sin. Masuk di sini juga saufa, taswif ya, harf taswif. Yang mananya akan. Kalau sin lebih dekat, kalau saufa agak jauhan waktunya, ya. Maka kalau ada, contohnya misalkan, biasanya ini masuk ke fi'il mudhari ya, biasanya masuk ini, dan ini memang masuk ke fi'il mudhari, bukan semua jenis fi'il, bukan fi'il madhi, fi'il amr, tapi hanya fi'il mudhari. Kalau qad, kalau qad tadi bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari juga bisa kemasukan qad, cuma nanti maknanya berbeda. Nah, kalau sin dan masuk dalam istilah sin adalah saufa, dia hanya masuk mengawali fi'il mudhari, fi'il mudhari. Misalkan saya duru Zaidun. Zaid akan hadir. Ya, yahduru, Zaid akan hadir. Ditambahi sa di depannya, saya duru. Atau saufa yahduru Zaidun. Ini juga sama. Ya, seperti itu. Dan ini bukan ciri isim. Bukan ciri isim. Ya, dia ciri fi'il. Yang berikutnya yang ketiga, wata'i ta'nitsin ma'at taskin. Bisa diimbuhi tak mu'annas. Teman-teman semua, tak mu'annas nah, ada dua. Tak mu'annas ada dua. Ada yang pertama marbutoh dan yang kedua maftuhah. Saya ulang. Ta'u ta'nis atau tak mu'annas ada dua. Ada yang marbutoh, ada yang maftuhah. Yang marbutoh maknanya marbut itu kan diikat. Itu tak ta'nis yang biasanya malkati isim. Contohnya Fatimah, Aisyah, ya, Khadijah. Nah, itu tak taknif ini marbutoh, bentuknya diikat. Biasanya melekati isim. Ya. Walaupun ada kalanya isim tak taknif itu terbuka, maftuhah seperti bintun. Bintun itu tak muannasnya terbuka. Nah, maka tadi yang kedua jenis apa? Tak taknif maftuhah. Maftuhah itu dibuka, maksudnya nggak diikat. Itu biasanya menjadi ciri fiil. Makanya boleh sebutkan di sini teman-teman ya. Yang ciri ketiga, fiil itu bisa dikasih tak taknif, hanya saja dia tak taknif yang terbuka, maftuhah,
dan dia kondisinya bersukun. Makanya beliau katakan ma'at taskini, harus sukun. Biasanya sukun. Kalaupun dia harokatnya hidup lagi, biasanya kasroh. Seperti tadi, wal taffatis saku bisa. Iltafat itu taknya tak mu'annas. Ya, balik lagi ke ayat tadi ya. Iltaf wal taffatis saku bisa. Tak di situ ada tak mu'annas. Nah, dia itu asalnya sukun, cuma menjadi kasrah karena sebab pertemuan dua sukun. Contoh gampangnya kalau sukun adalah contoh idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Kuwirat kadarat inkadarat, ya. Itu diakhiri tak taknits. Maka jangan ragu mengatakan inkadarat sama kuwirat adalah kata berjenis fiil. Itu maksudnya. Ya. Dia bisa dikasih tak taknits dan disukunkan. Ya, misalkan hadarat Zainab, matat Zainab, safarat Zainab. Nah, itu kata safara, hadara dan mata masing-masing diakhiri dengan tak taknits. Ya, tentunya kenapa harus dengan tak taknits? Dan itu kaidah fiil fa'il ya, karena memang di situ fa'ilnya adalah muannats. Nah, itu yang ketiga. Yang berikutnya teman-teman adalah dia bisa diimbuhi ta fa'alta mutlaqa. Maksudnya tafa'al itu apa teman-teman? Istilah lainnya ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il. Ini yang dimaksud dengan istilah domir mutasil teman-teman ya. Namanya ta'ul fa'il. Kalau tak ta'nits, balik lagi ke ciri ketika tak ta'nits itu bukan domir. Bukan domir. Tetapi ta'ul fa'il adalah domir yang dia baris hanya saja bentuknya mutasil bersambung dengan fi'il. Ya. Makanya namanya ta'ul fa'il. Ya, ada fi'il, ada fa'il pelaku. Ya. Maka dan beliau menyebutnya dengan sebutan wata fa'alta. Ta di kata fa'alta ya namanya ta'ul fa'il mutlaqon secara mutlak. Dan itu dimulai dari anta antuma antum anti antuma antunna ana. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah belajar sorob ya, nasorta nasortuma nasortum nasorti nasortuma nasortunna nasortu. Itu tak yang datang di belakang semuanya tadi namanya ta'ul fa'il, dan apa yang bersambung dengan ta'ul fa'il ini jenisnya pasti fi'il bukan isim. Makanya dikatakan mutlaqan. Semuanya tadi masuk. Ta tumatum, ti tumatunna, dan tu. Beliau mencontohkan kaji tali. Ya. Pakai warna ungu ya. Ini. Contohnya ta'ul fa'il, ji'tali. Engkau datang karena aku. Ya. Ji'ta, ta di situ namanya ta'ul fa'il. Ya. Ji'tali. Contoh. Yang berikutnya namanya atau ciri berikutnya adalah yang disebut dengan nun. Kok malah jadi ini nun ya. Nun. Nah, ini nun ya. Wan nun. Nun yang ada di kata if'alanna. Ya. Yang satu tadi pertama qad, yang kedua sin, yang ketiga tak ta'nits, yang keempat tak fa'il, yang kelima nun, yang keenam aliyah. Nah, kalau teman-teman mau kasih catatan di kitab ya, nama lengkapnya tadi tak fa'il ya, tak fa'il, masuk dalam sin juga ada saufa. Kemudian yang nun itu nama lengkapnya nun taukid, ya maksudnya nun taukid. Adapun walia itu namanya yaul mukhatabah, yaul mukhatabah. Nah, nun taukid ini beliau contohkan dengan
kata apa yang beliau sebutkan setelahnya itu yaitu if alanna. Ini. Ya, nanti di situ masuk nun taukid takila, nun taukid khafifah, masuk kepada fi'il mudhari, masuk kepada fi'il amr ya. Tapi beliau mencontohkan satu kata yaitu contohnya if alanna. If alanna asalnya itu if al saja, if al. Kemudian dia kan if al kan artinya mungkin kita terjemahkan lakukan ya, lakukan. Ketika kita kasih nun di belakangnya dengan tasdid namanya nun taukid tsaqila, maknanya bukan sekedar lakukan saja, tetapi lakukanlah dengan benar-benar. Ya, betul-betul lakukanlah. If alan, namanya nun taukid. Ini kata yang bisa seperti ini itu jenisnya fiil. Ya, bisa diimbuh nun taukid. Yang terakhir adalah alia atau namanya yaul mukhatabah. Contohnya if ali. Ya. Ini juga merupakan ciri fiil yang tidak ditemukan di isim. Ya. Bisa bersama dengan fiil amr, bisa bersama dengan fiil mudhari. Itu yaul mukhatabah. Yang menunjukkan kepada satu perempuan. Ya. Yaul mukhatabah. Maksudnya satu perempuan yang diajak bicara. Apakah dengan sebutan fiil mudhari atau kata perintah atau fiil amr. Nah ini. Teman-teman ya, ini cukup banyak kalau untuk fiilnya ada qad, sin, ta, ta'nits, ta, fa'il, dan nun dan ya'ul khotabah. Yang terakhir beliau katakan wal harfu lam yasluh lahu alamah illa intifa qabulihil alamah. Adapun harf jenis kalimah yang ketiga ya, dia tidak bisa menerima suatu tanda apapun, suatu ciri apapun. Ya, lam yasluh nggak bisa, nggak layak menerima suatu alamah, suatu ciri apapun. Kecuali, kata beliau, ini sebenarnya untuk menyempurnakan aja penyebutan tidak bisa menerima tanda. Kecuali apa? Intifa qabulihil alamah. Mana intifa, teman-teman? Intifa ini teman-teman ya. Ini intifa. Maknanya tidak ya, dinafikan. Nafikan tidak, kosong, tiada. Apa yang tiada? Qabulihi menerima. Berarti tidak menerima. Tidak menerimanya apa? Tidak menerima huruf itu, tidak menerima al-alamah. Ciri apapun yang disebutkan tadi. Ya, berarti maknanya sama aja sama yang kata pertama. Wal harfu lam yasluh lahu alamah. Harf itu tidak layak menerima ciri-ciri tadi atau suatu ciri apapun. Kecuali apa? Dia tidak bisa menerima ciri tadi. Tidak apapun itu. Maksudnya cirinya apa? Kalau dikecualikan dia ada cirinya. Cirinya nggak bisa menerima ciri-ciri tadi. Nggak bisa menerima tanda-tanda tadi. Itu hanya terbagi untuk isim, sebagiannya, dan sebagiannya adalah untuk fi'il. Hadza wallahu a'lam wa ahkam. Apa yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Nah, mungkin sampai sini teman-teman ya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari teman-teman mungkin terkait istilah-istilah yang ada di sini. Nah, silakan. Kalau tidak ada, nanti kita coba langsung akhir. Betul, bapak-bapak atau ibu, siapa ibu? Ibu Dian ya, atau mungkin teman-teman yang lain, silakan. Nah, seperti tidak ada ya. Alhamdulillah nih masih pembahasan dan Ana yakin para peserta semuanya ini sudah mahir sebetulnya ya. Saya mungkin ingin mengambil sedikit faedah ya, memurojaah lagi, lebih ke murojaah sebetulnya ya. Cuma kita tuangkan atau kita murojaah dalam bentuk membahas nazom. Nah, nah, mungkin itu yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kurang lebih mohon maaf. Dan kita tutup pertemuan malam hari ini dengan kafaratul majelis. Dan mungkin teman-teman sudah
mendekati waktu untuk segera beristirahat ya, kan sudah larut malam ya. Akhirnya kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair.